ditambahkan penyembelihan hewan kurban, tapi yang banyak hari ini karena kemarin pada Jumat waktunya sepi Jumatan. Luqman Hakim itu pernah ada seorang yang minta, wahai Luqman, tolong ambilkan saya dari hewan itu anggota yang paling bagus. Sembelih hewan mana yang paling bagus dagingnya, tolong berikan kepada saya. Nah, Luqman ini setelah disembelih lalu dikasihkan yang paling utama dari anggota hewan kambing tersebut, dikasih lidah sama hati paling bagus, paling apik. Lalu yang kedua, setelah dikasih lidah dan hati tadi, wahai Luqman, tolong ambilkan lagi 2 daging kambing itu yang paling bagus dari anggota tubuh hewan tersebut. Setelah disembelih, yang paling buruk. Pertama, yang paling bagus diambilkan lidah sama hati. Sekarang kamu ambil lagi 2 bagian daging yang paling busuk di dalam daging tersebut. Lalu setelah disembelih, hewan yang kedua tadi dikasihkan Luqman kepada orang yang minta tadi sama lidah dan hati. Loh, kenapa kok sama? Tadi kemarin aku minta yang bagus, kamu kasih lidah sama hati. Sekarang aku minta anggota tubuh yang paling buruk juga sama, kamu kasih lidah dan hati. Ini bedanya orang yang ilmu hikmat dengan orang yang ilmunya biasa. Jadi Luqman ini seorang hamba, seorang budak, tapi dimuliakan oleh Allah karena keilmuannya. Padahal pengembala kambing Luqman sampai diambilkan oleh Allah dalam surat Luqman tersebut. Saking hebatnya, itu nabi, bukan nabi dan rasul. Luqman orang hamba biasa. Kamu tahu anggota yang paling bagus di dalam tubuh seseorang, yaitu lidah dan hati. Wong lek ucapane apik, hatinya bagus, tentu yang keluar juga bagus. Kita tahu jeret misalkan metune iki menapa jare sini kopi, ya metune kopi. Susu ya susu. Boten abu-abu. Dadi kana isine banyu putih mari ngono metune kopi boten enten. Sama yang di dalam dengan yang di luar. Yang paling bagus itu hati dan lidah. Kalau hatinya bagus, orang itu ya prasangka kepada orang lain juga bagus. Prasangka bagus, perilaku bagus, ucapannya juga bagus, menyenangkan orang. Jadi semuanya bagus, itu dari hati kemudian keluar ke lidah. Karena 2 hati itu bagus, dua anggota tubuh dari hewan tersebut. Itu ibaratnya manusia itu kalau hatinya bagus, ucapannya nanti juga bagus, zikir. Kalau nggak ada keperluan dibuat zikir, buat tafakur. Kalau bisa omong, ya omongan itu menyejukkan. Jadi hamba Allah yang terpilih, ya, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang yang berjalan di atas bumi ini rendah hati. Walaupun ia kaya, walaupun pangkat, tetap rendah hati. Tak boleh sombong. Orang yang takwa. Maka takwa itu adalah sebagus pakaian. Walibasut takwa dalika khair. Itu adalah ungkapan atau bentuk kebaikan seseorang dari hati, kemudian keluar dari mulut. Lalu Luqman disuruh lagi nyembelih kambing, ambilkan 2 anggota tubuh yang paling buruk dan busuk.
Setelah disembelih, diambilkan hati dan lidah. Kok sama? Kenapa kok sama? Dari hati, kalau hatinya busuk, keluarnya juga busuk. Omongan ini tuh ya gatel hati. Wis gak memberi semangat, bahkan memprovokasi. Omongan arek cilik sing sopan santun. Karena itu apa? Mengajari anak didik kita. Namun anak dengan sinten mawon, anak-anak kecil itu kalau kita biasa memuni elek, ya ditiru. Walaupun itu orangnya alim, bapaknya, kumpulannya arah-arah yang tidak benar, jadi katut. Karena itu adalah perilaku watak. Setiap diri di rumah ngomongnya juga singkat, nanti keluarnya juga bagus. Kalau hatinya itu buruk, maka selalu berprasangka buruk. Elek terus, lapor meri-meri awan-awan, lepas utang, suudzon dituduhkan. Jadi itu perilaku. Maka itu suatu hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Luqmanul Hakim, seorang hamba sahaya yang sangat cerdik dan pandai. Itu namanya ilmu hikmat. Tidak semua dikasih. Maka kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Luqman ini, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka di dalam hikmat yang ke-42 ini, Ibnu Athaillah mengajarkan yang sama maknanya dengan Luqmanul Hakim tadi. Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita di dalam hikmat yang ke-42 dari kitab Al-Hikam, Ukhrud min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Ukhrud, keluarlah kamu, kata Ibnu Athaillah, min awsafi. Jadi awsafi jamak dari sifat. Awsaf, sifat-sifat. Basyariyatika, sifat-sifat kemanusiaan kita. Angkul liwah asfen, dari setiap sifat munafidin liubudiyatika, yang menyalahi kehambaanmu kepada Allah. Kenapa? Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya kamu itu mudah menyambut panggilan Allah, menjalankan perintah Allah. Wa min hadratihi qariban, dan ketika beribadah itu bisa khusyuk, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan nyaman dan enak. La usafi basyariyatika ini apa? Di sini Ibnu Ajibah mengatakan, ausafi basyariyatika, sifat-sifat manusia itu ada yang berkenaan dengan bi akhlakil bahaim, akhlak-akhlak kehewanan. Itu ada pada diri manusia. Maka ini oleh Ibnu Athaillah disuruh keluar, disuruh mengeluarkan dari diri kita. Pada hakikatnya pada diri anak Adam semuanya itu ada. Makanya tadi Luqman itu disuruh ngambil dua bagian daging yang paling bagus dan paling buruk, diambilkan hati dan lidah. Kalau hatinya bagus, dalam sebuah hadis itu ada keterangan Rasulullah SAW mengatakan pada diri anak Adam itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika daging itu tadi, segumpal daging itu bagus, maka kebagusan itu akan merembet kepada seluruh anggota tubuh kita. Kalau buruk, ya tentu akan merembet juga ke tubuh kita dari keburukan tersebut. Apa sifat basyariyatika? Di sini Ibnu Ajibah mengatakan bergantungnya hati, ta'allaqal qalba bi akhlaqi al-bahaim, yaitu ketergantungan jiwa atau hati kita ini
dengan akhlak bahim kehewanan. Apa? Wahya syahawatul baton wal farji, yaitu syahwat makan dan farji. Artinya farji itu seksual. Seksual. Nah, ini kehewanan. Jadi wis pokoke mangan ae. Kul tamata bi kufrika qalilan. Di dalam surat Al-Fatihah ini. Kul tamata bi kufrika qalilan. Kul katakanlah terhadap orang-orang kafir itu, tamata silakan kalian bersenang-senang, makan semua kemauan terserah, bebaskan. Esuk mangan wae poso mangan sekarang. Dikufrika qalila, karena keingkaranmu terhadap perintah Allah. Disuruh mangan wae poso gak gelem, poso disuruh makan. Tidak mau menjalankan perintah Allah. Syahwat baton, perut, jadi mesti gede nomor tengah. Jadi sampai kuliner. Sampai kuliner ini. Warung-warung sing enak-enak, sate mesti sate barongan, sate gak barongan ya. Ya sekali-kali gak apa-apa, monggo bebas untuk merasakan ya silakan, dipersilakan. Tapi dalam taraf seperti itu, kalau kita menginginkan ibadah kita ini nyaman, bisa hadir kepada Allah, maka itu harus direm. Kolok-kolok terus saya sate barongan kapan maneh bulan pisan atau seminggu pisan jadi biar ngerasa sifat bahaim ini yang berkaitan dengan hewan. Wa ma yattabi'uhuma min hubbid dunya wa ma yattabi'uhuma, dan tidaklah mengikuti kedua sifat itu man siapa saja hubbud dunya, orang yang suka terhadap dunia. Jadi merusak kekerep. Biasanya wong sing sugih mumpung nyekel duwe akeh, wis monggo traktir koncone semuanya dikasih. Tapi orang yang mungkin ya, ada rezeki yang mungkin pas-pasan atau apa, lebih baik untuk keluarga. Masih pilih-pilih, jadi lebih baik dikasihkan keluarga. Kalau ada kelebihan, ya boleh ditabung. Ditabung niat untuk buat ibadah. Seisok kurban, seisok amal soleh, seisok sedekah. Ya Allah, kalau kepingin nisab zakat dijelengi sampai nisab baru mengeluarkan zakat. Karena zakat itu perintah. Lalu mboten sing ngoten tengurus saya. Mangan nek gak mung ngelencer terus, tidak ada putusnya hawa nafsu. Jadi ini adalah akhlak-akhlak bahari, akhlak kehewanan. Dan tidak bisa mengikuti keduanya siapa saja orang yang wama yattabi'u, dan akan mengikuti keduanya siapa saja yang cinta terhadap dunia dan suka pada syahwat fania. Fania itu yang sementara. Jadi sifatnya sementara itu pasti orang-orang seperti itu akan masuk. Jadi sifat ini. Maka di sini disuruh keluar dari keduanya. Ukhrud min ausafi basariyatika. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, takhlaqahu bi akhlaqi asyayati, yaitu orang yang berakhlak dengan akhlak syaitan. Apa contohnya? Kal kibr, sombong, lalu hasud, lalu hakat, itu namanya hakat itu adalah dengki, wal ghadab, muring-muring, marah, dan namimah juga termasuk. Di hal-hal seperti itu sifat-sifat kesetanan. Kalau sifat kehewanan berarti urusan
makan wis napa mawon dimakan sing cocok. Dadi gak enak. Dadi semuanya tahu mana warung-warung sing warung sing enak, gak enak iku rukun. Ya boleh monggo. Itu adalah memang sudah disyaratkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina diberi hiasan, dihiasilah lin-nasi bagi manusia apa hubbus syahawat, senang terhadap syahwat hawa nafsu. Apa saja minan nisa dari wanita, lalu wal bani dan anak-anak yang wal qonatirin mukontoroti dan harta benda yang banyak, anak buah termasuk juga banyak yang membackingi, termasuk harta yang luas sekali. Dari apa? Minal zahab, dari emas, wal fiddah dan perak, wal khailil musawwamati wal an'am, wal khailil musawwamati dan kuda peliharaan sing bagus, sing mahal, wal an'am dan binatang-binatang ternak, wal harus dan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, sawah dan yang luas. Itu semuanya adalah perhiasan dunia. Semuanya memang akan seperti itu. Ini sudah kodrat. Tapi namun demikian direm, bukan dituruti mau. Kalau dituruti maka sama dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah mereka itu menjadikan? Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Kepinginannya dituruti mau. Sahabat hawa nafsu direm, harus direm. Kalau belajar mendekat diri kepada Allah biar mudah, ya direm. Nah kebanyakan orang yang sulit tidak mau mengerem. Seperti tadi, ukhrud min awsafi basariyatika, keluarlah kalian. Ukhrud, keluarlah min awsafi, dari sifat-sifat basyariyatika, sifat kemanusiaan. Itu memang ada, semuanya ada. Angkul liwasmin, dari tiap-tiap sifat munakidin yang menyalahi liubudiyatika, terhadap kehambaanmu kepada Allah. Jadi wae poso gitu kerjaan poso. Wae sholat, mungkin hawa nafsu ditinggalkan. Delok TV, delok bal-balan, pas takbiran bisa. Pas takbiran, nobar. Tapi wajibnya pun prei ya, wajibnya mesti dilaksanakan. Lale durung ya buka roh. Itu dhisik nanti. Makane nek sampean delok-delok man kadise nomor 1 terus ngarep dhewe. Ngarep TV gratis bisa. Enak lho. Bae salat juga. Jadi memang manusia itu dihiasi seperti itu, supaya mudah menjalankan perintah Allah. Litakuna linida'il haqqi mujiban, litakuna, agar kamu mudah linidai, untuk menyambut al-haqqu, linida'il haqqu mujiban, bisa menyambut panggilan Allah dengan baik. Wa min hadratihi qariban, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu caranya harus mengurangi kesenangan hawa nafsu. Direm, direm, saiki boleh ya kok. Nek wae kepengin terus mandek dhisik. Satene durung tek, kok maneh. Siake andek piring iki, kok maneh, aja terus dhisik. Kalau sudah lapar, boleh silakan. Sakniki aja dhisik. Jadi direm supaya apa? Supaya kita mudah menjalankan perintah Allah.
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi manusia itu memang dihiasi dengan cinta syahwat tadi, dari wanita, anak-anak, qanatirul muqantara, dari harta benda yang banyak sekali, perhiasan emas peraknya, lalu kuda piaraannya, binatang-binatang ternak, wal hars. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, a'unabbi'ukum, aku akan beritakan kepadamu min khairin, dari yang lebih baik dari itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, yang lebih baik dari semuanya. Zuyyina linnas ini tadi. Apa? Pahala di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah di surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, bagi orang lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di sini memang sifat-sifat itu kalau hatinya bagus tentu akan menimbulkan kebaikan, termasuk nanti akan keluar kalimat-kalimat yang istimewa. Pada hikmat yang ke-43, aslu kullu maksiatin, setiap asal dari maksiat itu wa ghaflatin, dan lupa, wa syahwatin, dan syahwat hawa nafsu, ar-ridho anin nafsi, karena ingin memuaskan hawa nafsu. Jadi setiap asalnya maksiat itu, maksiat apa? Lalu di sini dijelaskan, di asal dari maksiat, wa ghaflatin, dan lupa terhadap Allah, wa syahwatin, dan syahwat hawa nafsu, ar-ridho anin nafsi, karena ingin memuaskan hawa nafsu. Dituruti mawon dalu anin. Monggo kolo-kolo niku untuk apa? Reklam, untuk mencari ilmu baru. Ketika itu di sini dijelaskan wal karim ibnul karim, wal karim yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, ibnul karim, anak dari yang mulia, yaitu anaknya Nabi Ishak, wa ibnul karim, anaknya Nabi Yakub, kemudian anaknya Nabi Ishak, wa ibnul karim, dan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa marrahima rabbi. Wa ma ubari'u, dan tidaklah bisa aku lepas diri dari nafsuku, karena sesungguhnya innan nafsa la ammaratun bisu, akan memerintahkan kepada kejelekan. Jadi memang asalnya sedemikian. Orang kalau menurunkan hawa nafsu terus, maka yang pertama akan lupa terhadap Allah. Illa marrahima rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Kecuali aku diberi rahmat. Ini perkataannya Nabi Yusuf tadi. Jadi asal dari maksiat dan lupa syahwat itu karena ar-ridho anin nafs, ridho terhadap nafs. Wa aslu kullu ta'atin, dan asal dari taat itu wa yaqadatin wa ifatin andamur ridho minka anha. Dan asal mulanya orang yang rajin taat itu wa yaqadatin, dan rajin, wa ifatin, dan benar-benar lemah lembut menjaga harga diri atau kesopanannya itu, andamur ridho, karena tidak mau memuaskan anha, hawa nafsunya tadi. Jadi ciri. Maka orang-orang yang nafsunya bisa menjaga sampai dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang. Kalau sudah tenang nanti
irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, mendapatkan ridho dari Allah. Wis puas. Jadi ngelakoni urip niki puas kan. Dan ini memang sulit. Makanya harus belajar. Seperti Luqman tadi. Disuruh ngambil 2 anggota tubuh badan yang paling bagus dan paling buruk. Apa? Hati dan lidah. Sampai Allah menerangkan di dalam surat At-Taubah itu, Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Jadi di situ Allah menerangkan, Qul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbuna, in kuntum jika kalian itu menyukai bapak-bapak kalian. Qul in kana abaukum, Qul in kana abaukum wa abnaukum, jika bapak-bapak, wa abnaukum dan anak-anak kalian semua, wa ashiratukum dan keluarga kalian semua, dan semua teman-teman itu lebih kamu cintai daripada Allah dan jihad fisabilillah, maka tunggulah azab dari Allah. Yang lebih dipentingkan hawa nafsu tadi daripada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sini intinya Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita asal dari maksiat itu dan lupa karena memperturutkan hawa nafsu. Dan asal mulanya orang itu yang rajin taat karena diumpet. Waya enak-enak presetan burung adzan yang benar. Waya enak-enak presetan pemorong-morong delok waktu iki waya adzan kok gak budal-budal. Oh paling kok wis ana sing adzan. Sing kleset iki. Lungguh-lungguh dhisik. Terus sing adzan gak teko-teko, akhire kan padha kari kabeh. Padha jagakno. Biasane ana pengalaman iki. Wis paling lho masuk ana sing landan wis gak budal sik, mari mundur padahal nunggu dulu masih. Ora ana sing adzan. Ternyata sing biasa teko dhisik ya padha. Kok paling ana sing disi, akhirnya ya gak budal. Akhirnya tetap kabeh. Ibu sampean seneng ibu. Wong sing kaya ngono iku. Iki sing badan. Nek wis wae adzan ono sing adzan gak ono sing adzan budal. Sing penting niate niku wae. Jare padha jagakno. Kadang ngeten nggih, kadang tiyang niku ngeten. Mosok aku terus sing adzan pegel, wis adzan iki bermarung imami sampai waktu-waktu bisa. Nyemoni awak dhewe kadang penyakit ngono kita kok kabeh mawon. Tapi kalau kita teruskan itu berarti memperturutkan hawa nafsu. Jadi saya ngerti tidak semuanya sing ngomong itu mesti yang ngono. Bukan enggak ada. Masih kula kadang ya perasaan semuanya. Nah karena itu kita harus belajar seperti ini supaya ngerti bisikan. Oh ini dari setan, ini dari nur Allah, dari ilham dari Allah. Ketika kula jenengan ini kok akan merasa wis gak budal sik mumpung paling wis ana sing adzan. Itu berarti suara setan bisiki. Karena setiap anak Adam itu pasti ada 2 bisikan. Lamatul malak walamatus syaiton. Le omongane setan itu lebih besar, lebih kuat, ya kok ae. Akhirnya napa kari. Ya, akhirnya driver bisa. Kadang wonten nggih ujiane nggih. Ujiane napa? Kebelet. Kebelet iku wis mesti. Niku lek gak ditahan, akhirnya kok terus. Ben wayahe manjing kebelet terus. Harus ditahan dan dipaksa. Jalur donga ya Allah kuntokno dhisik. Azan dhisik kok. Harus jalur carane. Itu carane. Kabeh. Mboten kok sing biasa ngenten gak ono jane mboten tetep ada.
Padha mawon kula mbek sampean setan iki ngono iku. Dekat adzan kok ae, itu mesti setan. Padha wae setan. Bahkan di dalam kitab Nasoil Kibar itu ada namanya setan itu sendiri-sendiri yang mengganggu anak Adam. Dan anak Adam kan umum, gak peduli siapa. Wong kadang masih di desa niku wis adzan. Ya ini gak teko-teko. Wis ya lah stop kan. Yo gak teko-teko sampai pujian iku kok. Yo di mawon untuk sampai mawon. Jadi namanya setan sama. Dan kita harus tahu itu bisikan siapa. Bisikan setan atau bisikan malaikat. Harus bisa membedakan. Supaya apa ya? Supaya kita ini bisa memerangi. Kalau sudah diperangi, lama-lama akan mudah untuk menyambut panggilan Allah. Jadi seperti pada hikmat yang pertama tadi, pada hikmat yang kedua 42, ukhrud min awsafi basariyatika. Keluarlah kalian dari sifat-sifat kemanusiaan kalian. Angkul lewasbin setiap sifat munakidin yang menyalahi liubudiyatika sebagai seorang hamba. Lek wis jerakane nyeluk, le dan moro, napa Pak? Nyapu. Lek jerakane ngongkon, Mas tumbasno niki ilang budal. Pingsik kula sing nyapu kangen gak tinggal. Jadi gampang. Ngerti oh iki jerakanku sing wae aku mbayari aku sing mangan aku sing meramu aku berangkat. Tapi kalau ada bantahan itu sakit nggak tahu majikannya gak direken. Kenapa? Nopo? Karena hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Dia harus tahu siapa majikan dan siapa hamba. Itu namanya menyalahi kehambaan kita. Perlunya balitakuna linidain al-haqqu mujiban, supaya kamu mudah menyambut panggilan Allah. Wa min hadratihi qoriban, dan bisa hudur hadir ketika kita beribadah. Allahu Akbar. Jadi sok khusyuk. Suaranya bisa tenang, bisa khusyuk, cara bacanya juga ngerti. Napa sing diwaca, misalkan membaca alam taro, arti apakah kamu tidak memperhatikan, dinasihati sama Allah. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ketika sholat itu ngerti. Kenapa? Karena kita tahu berhadapan dengan siapa. Kalau kita nuruti hawa nafsu, gelampian, akal ini. Maka ketika sholat harus diperhatikan. Jadi harus keluar dari sifat-sifat yang menyalahi kehambaan kita. Kembali pada hikmat yang ke-43, aslu kullu maksiatin, asal dari setiap maksiat, wa ghaflatin, dan lupa terhadap Allah. Karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita lupa, wa syahwatin, dan syahwat hawa nafsu itu ridho anin nafs, karena mau memuaskan hawa nafsu. Padahal Allah yang menciptakan kepada kita. Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang menjadikan kalian. Tsumma razaqakum, yang memberi kalian rezeki. Rezeki apa? Rezeki panca indera ini bisa berfungsi dengan normal. Ginjal, jantung, paru-paru, darah ini juga mengalir dengan lancar. Darah berkuah, pegel kabeh. Kayak iso nepuk-nepuk. Kayak ditekono di ngadeke angel, kudu tiba. Itu semuanya dikasih oleh Allah, dan kita harus sadar. Harus sadar. Wa aslu kulli ta'ati, dan asal dari semua taat itu wa yaqadatin, dan hadir, wa ifatin, dan sifat ifat. Dalam lemah lembut, ar-ridho, adamur ridho, karena tidak ingin memuaskan hawa
nafsu, direm, sesuatu yang tadi direm, dan akan mudah menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak merasa lebih baik. Innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu ini la'ammaratun bisu, selalu mengajarkan atau memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dikasih sayang, diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga yang mudah menjalankan. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengerti firasat atau yang terbersit di dalam diri kita. Ketika ada perasaan yang tidak sesuai dengan syariat, itu berarti tandanya dari syaitan. Lamatul syaitan. Kalau yang sesuai dengan syariat, itu berarti lamatul malak, bisikan dari malaikat. Dan semuanya ini ada. Sampai Rasulullah pun ada setannya. Tapi setan Rasulullah itu sudah bagus. Tambah ngeluh, tambah sambat setannya. Lapore balik sholat ya Rasulullah. Tambah gremeng. Sekulah jenengan enggak, tambah ngomong tambah sambat. Kaca titi ambil Rasulullah. Kemudian Allah tetap mengampunkan kita dari ibadah yang kurang sempurna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.